Ya, Kopi Bunga Horonya pemirsa kali ini kalian kerana dengan pemuda dan pemudi-pemudi mempegang khabar tentang Pulau Melaka dua lu. Pilkada pilkada dan pemilu damainya yang penting tak pegang dia karena pun pilkada dan pemilunya adalah menuju pembangunan yang meningkat lom di Aceh. Ya, lepas lagi dia pegang punya Aceh di Acehnya. Lagi pegang tu beda. Hanya li urung yang kasih lagi jemun. Paling kat sini di rumah naruda dua mulu aboh ya. Mio juga sih jamu murje. Belu yang na. Siapa mantau na pada boh tu lah. Nyampi kau nyen harus ke pernah ci walaupun tanah belang ku belau. Mio jamu yo muda lo murje jak sekolah kun sekolah bortu. Jak trowo dia. Hai dari sini, pemain dari kota bandar mendapat raja ke Ulang Baru. Yang melingkar belang melingkar lalu lah watewa le behek lah watewa kadi aduh dapat tajak. Aku kelas bortu. Jinanya lah mio hana. Jangan sah hana jak dia. Hana jak pula ayu. Ode dah sambung nyawa dia 60 minit tu. Habar tentang buku Buno. Jadi Uno Edna butuh silakan disambung dulu. Ya, Ya. buku ini Bang Rusli adalah Ya. buku yang ketujuh tentang Aceh gitu, bicara tentang agama dan politik. Di Aceh ini unik pergolakan politiknya Bang Rusli. Beda dengan di Pulau Jawa. Pulau Jawa itu ketika pilkada atau pemilu itu isu yang dimainkan adalah isu SARA. Tapi kalau di Aceh saya melihat eh, agama cenderung dimainkan dalam proses menjelang pilkada ini. Mengapa? Karena dalam dunia politik itu kan terutama dalam politik elektoral itu bicara persoalan massa. Eh, para calon-calon kandidat itu mampu bagaimana men-setting dan memobilisasi massa. Nah, salah satu untuk men-setting atau memobilisasi massa itu kalau di Aceh itu cenderung dipakai adalah simbolis-simbolis keagamaan dan seringkali para aktor keagamaan ulama dalam tanda kutip juga dipakai untuk membeli massa itu tersebut. Nah, kemudian secara tidak langsung massa juga sebetulnya tidak memahami bagaimana sebenarnya gejolak agama dalam politik. Nah, dalam buku ini saya juga berbagai terangkan. Selain dari si agama juga ekonomi gitu. Ekonomi juga mempengaruhi bagaimana tingkat kredibilitas dan keseriusan masyarakat memilih. Nah, sekarang kita kan heboh bicara persoalan money politik. Biaya politik kita sangat tinggi dan cenderung kita masyarakat menyalahkan para kandidat. Padahal kita sendiri yang menyalahkan. Kok kita mau menciptakan sebuah kerangka demokrasi di Aceh bahwa kandidat itu kalau nggak ada punya uang nggak bisa naik. Misalnya Bang Rusli nih, mau Bang Rusli cerdas, kemudian akademisinya bagus, terkenal gitu, tapi nggak punya uang gitu. Bang Rusli nggak bisa dalam konteks Aceh atau di Indonesia nggak bisa menjadi calon kandidat karena nggak punya uang gitu. Padahal tidak hanya calon pemimpin itu tidak hanya diukur oleh uang gitu. Nah, melalui pertemuan-temuan saya dalam buku ini, saya mencoba berbagi dengan kawan-kawan di fraksi Pilkada. Bagaimana kita mencerdaskan rakyat Aceh ini berdasarkan capacity building atau pemahaman pikiran yang matang. Kita jangan lagi kita tinggalkan ke generasi Aceh bahwa segala politik itu bicara uang. Itu mencoba walaupun susah Bang Rusli kita harus kampanyekan persoalan politik yang memang berazas maslahah, tidak berazaskan politik uang seperti itu Bang Rusli. Sudah berapa lama tuh jadinya buku dan sudah berapa banyak sekarang yang diorbitkan buku? Buku ini sudah beredar seluruh Indonesia, tapi karena keterbatasan yang lain-lain itu, saya hanya fokus menanamkan temuan ini dalam konteks Aceh gitu. Karena saya rasa begini Bang Usli, kita semua di sini harus bersinergi dalam membangun Aceh. Media, pejabat, masyarakat, kelas menengah atas atau apapun bahkan akademisi melalui berbagai karyanya yuk sama-sama membangun Aceh. Nah, mengapa juga saya menghimbau pada pemirsa semua, kita masyarakat Aceh jangan terlalu praduga atau prasangka yang berlebihan buruk terhadap politik. Kalau masyarakat kita nggak cerdas berpolitik, maka kita harus siap-siap dipolitisasi gitu. Dan kalau kita nggak memahami agama, mencoba untuk memisahkan agama dan politik secara berlebihan, maka kita akan timpang dengan konteks Aceh. Lebih Aceh ini syariat Islam. Misalnya begini, saya sering katakan ke kawan-kawan yang peneliti,
janganlah kita mencoba memisahkan agama dan politik itu berlebihan dengan mengatakan saya katakan kalau agama tanpa politik itu penerapan agama akan lamban. Kalau agama itu kalau politik itu tanpa dibarengi agama, maka politik itu akan liar gitu. Nah, maka kita perlu melihat sejarah masa lalu tentang Aceh, bagaimana Sultanah Safiyatuddin itu berkolaborasi dengan Syekh Abdul Asinkili gitu, dan itu temuan saya. Mereka akur, kemudian mampu membentuk sebuah kebijakan politik. Kalau bahasa sekarang itu ada kanun kolaborasi antara pemuka agama dengan dengan politisi gitu. Nah, saya harapkan sekarang kita jangan berharap kepada para pemimpin-pemimpin kita tanpa masyarakat berbenah diri. Karena dalam konteks demokrasi itu yang menjadi tuan dan menjadi rekonstruksi bagi peradaban yang baik itu adalah tergantung pada masyarakat, Bang Rusli. Ya. Iya, luar biasa. Oke, jadi sekarang kita minta harapan kita semua ini dan ungkapannya mungkin diawali dengan Riri dulu. Langsung apa ada harapan untuk kita semuanya, silakan. Ya, terima kasih Pak Rusli atas kesempatannya. Jadi harapan kami dari pemuda, bagaimana sebuah tatanan dan peradaban politik Aceh ini betul-betul dimaksimalkan dari pemuda, dari pemilih pemula yang dicerdaskan oleh politik yang betul-betul politik, yang politik ideal, bukan yang politik yang pragmatis, yang mengedepankan uang, mengedepankan hegemoni, tapi tanpa substansi yang benar-benar diharapkan oleh masyarakat Aceh. Itu aja Bang Rusli. Luar biasa. Silakan disambung oleh adik. Ya, kalau dari kami yang perempuannya Bang, pastinya ingin pemimpin itu ikut melibatkan perempuan dalam sektor pembangunan apa saja itu. Jangan jadikan perempuan itu sebagai kaum yang terpinggirkan atau termarginalkan. Jadi libatkan kita perempuan ini dalam pembangunan dan kebijakan-kebijakan yang nantinya akan dijadikan keputusan untuk memeratakan pembangunan yang ada di seluruh Aceh. Dan KIP juga kemarin sudah ikut memantau ya, yang mana keterwakilan perempuan ini harus betul-betul diperhatikan, baik dari kepengurusan partai, nanti juga di kandidat, dan juga nanti setelah lulus menjadi legislatif ikut menyuarakan. Jangan sudah menjadi legislatif ya santai-santai aja, tidak ada program ke depan yang akan dilaksanakan, hanya duduk-duduk saja di kantor DPR seperti itu. Jadi ikut menyuarakan dan rangkul perempuan-perempuan yang ada di Aceh dan komunitas-komunitas perempuan yang ada di Aceh seperti itu. Iya, luar biasa Cik Pengahaba. Jadi harus dilibatkanlah perempuan. Mihana perempuan paling aja udah laki ya. Laki-laki ini karena perempuan, perempuan ini karena laki-laki. Berdum dah lagi ya. Udip noya dua boh. Urang ini udah uragam na lailap. Ada nabi harus apa halit. Okey Zubaidah, saya anda Zubaidah, mungkin harapan Zubaidah terakhir lom untuk kedepannya kita nyo manteng kita rasakan heboh pilkada, heboh kabupaten pilkada tu. Iya, jadi mungkin harapan dari Idapu dengan ucapan yang terakhirnya silakan dah. Ya. Mat Suji dalam terakhir dalam Majalaya, terakhir dia kami umur silakan. Baik. Jadi nanti di bulan Juni di tahun 2018 ada 3 pilkada pemilihan kepala daerah di 3 kabupaten kota di Aceh. Aceh Selatan, Pidijaya dan Sebulu Salam. Nah, ini kita harapkan masyarakat di sana bisa menghasilkan pemimpin yang ideal, proses demokrasinya berjalan dengan aman, damai dan sesuai dengan 3 semangat yang terus yang terus didorong oleh fraksi. Itu ada 3. Dan itu menjadi tujuan, menjadi ini kita bersama, misi kita bersama. Yang pertama itu menjaga keutuhan NKRI dan merawat perdamaian Aceh. Yang kedua, mendorong pemilu dan pilkada Aceh berjalan sesuai dengan konstitusi. Yang ketiga, menghargai perbedaan pilihan. Nah, jadi Bang Rusli boleh berbeda dengan saya. Teman-teman di sini juga tidak sama. Di fraksi pilkada itu kita
pilihan kita berbeda. Tapi ketika bicara idealisme, ketika bicara sesuatu yang ideal, demokrasi yang berkualitas, maka seluruh kepentingan itu kita kesampingkan. Silakan kita berbeda karena kita punya pilihan dan punya alasan masing-masing. Dan yang paling penting, ini kita sudah menuju di 2019. Nah, ini sudah mulai aroma-aroma politiknya ini sudah mulai ya Bang Rusli. Nah, seperti tadi dikatakan bahwa money politik ini seperti kalau saya kutip istilah Zulfata kayak buah si malakama. Nah, di satu sisi kita berharap pemimpin peserta pemilu itu, para kontestan itu mereka jangan mencoba-coba untuk bermain money politik. Nah, tapi di sisi yang lain masyarakat juga terkadang ya kan juga menciptakan ruang itu seakan-akan maaf pegah Bang Rusli menyana calon atau caleg ijak lah masyarakat hanai me tapu nyan hana puyak pegah ba kano. Nah, istilahnya han lewat pegah ba ngai babah putih. Nah, gitu kan. Nah, ini juga dua sisi yang harus ini. Jadi di satu sisi kita juga mendorong para kontestan itu juga untuk bisa melakukan praktik-praktik demokrasi yang ideal. Masyarakat juga harus terus kita edukasi. Kemudian penyelenggara dan pengawas yang independen serta profesional ini juga tentu menjadi harapan dari kita semua. Jadi fraksi pilkada itu hanya bagian terkecil sekali Bang Rusli. Ya, kita juga sadar bahwa apa yang kita lakukan kita belum bisa melakukan banyak hal, kecil sekali. Tapi berawal dari hal-hal kecil ini kita harapkan bisa berefek besar dan bisa menularkan semangat-semangat ini kepada teman-teman yang lain juga yang akan membangun gerakan yang sama dan kita terus bersinergi, ya. Sinergi itu kata kuncinya. Sinergi luar biasa. Terima kasih Pak Rusli. Ya, Jid, sama-sama. Jadi terima kasih Jid, Zubaidah dan rekan yang sudah hadir pada pagi ini. Insyaallah kita bisa bertemu lagi kapan ada waktu, khususnya hari Selasa dan Rabu ya. Ya, apa nih? Pin. Bang Rusli, pertanda kita mengajak Bang Rusli untuk bersama-sama dengan kami bergabung di fraksi pilkada. Mungkin boleh Riri aja yang menyematkan. Ya, menaja. Pasang pilih saboh misal supaya katanya ikut menyewa baja berang apa je dan baru baja kau selengi mana puji. Iran baja meja bersih. Ya, Unisa pasang pilih kepada Rusli Rafika Aceh TV dari Fraksi pilkada. Luar biasa. Terima kasih. Ya, terima kasih drone yang kehadirannya. Terima kasih. Terima kasih adik-adik menamu kita melupa kembali dan pemirsa terima kasih Ci yang akan ikuti dengan berakhir hikayat dari adik itu lupa dengar sekali hikayat karena purkan hikayatnya adalah sebuah seni tutur ya dari masa ke masa aja yang ada biasa dinyanyi di kelurung Tuhan jamun tetapi nyotruh baan ini orang je ikut pulau mang sangat luar biasa bisa menjaga seni budaya jamun je. Jadi pemirsa dengan berakhir hikayat dari Zubaidah Hande maka acara kopi bunga anda komentar untuk ulangnya ya insyaallah dia akan bertemu kembali. Untuk Rusli Rafika dan seluruh kerabat kerja jadi mengucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tari Dengan bismillah awai lon pufon lon lake ampun segala desa segala puja muwa ke Allah ke Rasulullah salam sejahtera hai karena salam nabi kun sunat jarot tamumat syarat mulia mulia warih ranup lampuan mulia rakan mameh suara wahai kawam lo nerakan sinara adun ngan ado tuhangan muda jino ta bedah bele ta imdro ta bangun nanggro Aceh mulia jino kawate ta melhuk jaro pakad besaho besapu haba bahyang di kampung atau di rantau pike ke nanggro Aceh berjaya bena ta pike